Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan materi yang berjudul Definition Making Relevant Cost and Benefit. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Koni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subbab pertama, managerial accounting, managerial accountant role in decision making. Dalam konteks ini, akuntan manajerial berfungsi atau berperan sebagai tim pengambil keputusan dalam hal produksi, marketing, dan keputusan finansial. Dalam proses pengambilan keputusan ada 6 langkah. Yang pertama, mengklasifikasikan masalah atau menentukan masalah, kemudian menentukan tujuan, mengidentifikasi alternatif tindakan yang akan diambil, menentukan informasi apa yang relevan, kemudian mengumpulkan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, dan kemudian pengambilan keputusan atas alternatif yang ada. Dalam proses pengambilan keputusan, akuntansi disimpan dalam bentuk kuantitatif, dalam langkah-langkah kuantitatif yang diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh manajer dengan menggunakan karakteristik kuantitatif yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Kemudian ada karakteristik kualitatif dalam pengambilan keputusan. Dalam langkah ke-6 ada karakteristik kualitatif yang merupakan faktor dalam masalah pengambilan keputusan yang secara efektif dalam istilah numerik. Kadang keputusan dapat dibuat bertentangan dengan analisis kuantitatif karena efeknya pada perusahaan, karyawan mereka, dan pelanggan. Next. Mbak Anissa ya. Bu Anissa. Proses pengambilan keputusan. Di sini proses pengambilan keputusan yaitu yang pertama memperjelas masalah keputusan, yang kedua tentukan kriteria, yang ketiga identifikasi alternatifnya, yang keempat mengembangkan model keputusan, yang kelima mengumpulkan data, dan yang keenam adalah membuat keputusan. Proses pengambilan keputusan di sini harus yang relevan berkaitan dengan masalah keputusan, di mana informasi yang relevan berarti hanya informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang disajikan atau yang diberikan. Lalu informasi yang diberikan harus akurat dan tepat. Lalu ketepatan waktu dalam pengambilan keputusan, di mana keakuratan informasi terkadang harus dilakukan tepat waktu agar informasi yang disampaikan dapat berguna, dan jika akuntan memiliki waktu yang banyak, waktu tidak terbatas, informasi bisa menjadi sangat akurat. Tugas akuntan manajemen adalah menentukan informasi apa yang relevan dan memberikan data yang akurat dan tepat waktu dengan menjaga keseimbangan antara akurasi dan ketepatan waktu. Next. Selanjutnya, lalu informasi yang relevan. Di sini informasi yang relevan dengan masalah keputusan yaitu yang pertama adalah hubungan dengan masa yang akan datang. Lalu perbedaan antara alternatif yang bersaing. Di sini relevansi juga memiliki karakteristik
memiliki karakteristik tertentu. Informasi yang relevan berorientasi pada masa depan. Untuk mendemonstrasikan karakteristik ini, kita dapat membuat keputusan tentang apa yang akan disajikan untuk yang akan datang maupun yang kemarin. Karena keputusan sudah dibuat dan kita dapat membuat keputusan tentang apa yang akan kita lakukan di masa depan. Informasi yang relevan berbeda antar alternatif, ini membuat perbedaan dalam keputusan. Informasi yang relevan juga membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ersanti. Terima kasih. Baik, selanjutnya learning objective 4. Mengidentifikasi relevan biaya dan manfaat. Sunk cost. Sunk cost yaitu biaya yang telah dikeluarkan di masa lalu dan tidak relevan dengan masa depan, dan tidak relevan dengan keputusan di masa depan. Keputusan telah dibuat di masa lalu dan keputusan khusus itu tidak dapat diubah. Next. Biaya relevan di sini dicontohkan perusahaan penerbangan Worldwide Airlines yang berpikir akan mengganti loader lama yang sudah berumur 3 tahun dengan loader baru. Next. Penyusunan loader lama tidak relevan. Biaya loader lama dikeluarkan di masa lalu dan tidak dapat diubah, yaitu sebesar $25.000. Next. Jika kita memutuskan untuk mengganti loader lama, kita bisa menjualnya seharga $5.000. Mesin dibuat $5.000 relevan dengan keputusan untuk mengganti loader. Next. Kita akan memiliki penyusunan pada mesin baru jika kita menggantinya. Biaya penyusunan loader baru akan lebih relevan, yaitu $25.000. Next. Jika kita membeli loader baru, akan ada perbedaan antara biaya operasi loader saat ini dan yang baru. Perbedaan biaya operasi relevan dengan keputusan untuk mengganti loader lama. Next. Dari analisis yang telah dilakukan, biaya yang relevan untuk membeli loader baru menunjukkan bahwa loader baru akan memiliki efek positif $25.000 untuk bisnis. Keputusan untuk membeli loader baru sudah tepat. Next. Selanjutnya, learning objective 5, yaitu menganalisis keputusan spesial. Next. Di sini dicontohkan suatu perusahaan penerbangan Worldwide Airlines yang akan di-charter dengan trip Hawaii ke Jepang dengan pendapatan $150.000 yang biasanya pendapatan tersebut $250.000. Dengan catatan di sini pesawat ada yang menganggur. Apakah keputusan charter akan diterima oleh perusahaan tersebut? Next. Di sini disajikan laporan apabila pesawat tersebut menggunakan penerbangan reguler akan mendapatkan keuntungan $90.000. Next. Asumsinya jika pesawat tersebut menerima tawaran charter, catatannya ada pesawat yang menganggur, kita akan tetap mendapatkan keuntungan $65.000. Next. Sehingga kesimpulan tadi yaitu perusahaan akan tetap mengambil tawaran charter tersebut. Selanjutnya, kasusnya berbeda. Jika pesawat di perusahaan penerbangan tersebut akan tidak ada yang menganggur atau ada pada
penerbangan reguler. Next. Apakah perusahaan tersebut akan mengambil? Di sini disajikan data apabila penerbangan pesawat tersebut berada pada penerbangan reguler, maka keputusan yang ditawarkan tersebut tidak bisa diambil karena akan menimbulkan kerugian sebesar $15.000. Next. Keputusan untuk menerima atau menolak penawaran khusus dapat disimpulkan seperti jika kita memiliki kelebihan kapasitas, biaya yang relevan biasanya akan menjadi biaya variabel. Jika kita tidak memiliki kapasitas ekstra, kita harus menambahkan biaya kesempatan untuk menggunakan fasilitas kita. Next. Kadang-kadang keputusan adalah apakah kita harus menghasilkan produk atau apakah kita harus membeli produk dari orang lain. Ini disebut keputusan beli. Next. Dicontohkan di sini masih dengan perusahaan penerbangan yang sama, apakah ia akan membeli dessert dari toko bakery Atlanta atau akan memproduksi dessert tersebut sendiri. Next. Ternyata jika ia membeli dari toko bakery Atlanta, ia akan membayar sebesar 21 sen. Jika memproduksi akan mengeluarkan biaya produksi 25 sen. Tapi di sini ada saving 15 sen. Sehingga kesimpulannya kita akan membuat dessert sendiri karena akan menguntungkan sebesar selisihnya 6 sen. Next. Selanjutnya, biaya tetap sering dialokasikan untuk masing-masing unit produk atau layanan untuk tujuan biaya produk. Namun kadang tujuan pengambilan keputusan biaya tetap yang disatukan dapat menyesatkan. Next. Di sini kadang manajer ingin menjatuhkan suatu produk atau layanan agar tampak tidak menguntungkan. Next. Dicontohkan di perusahaan yang sama, World Wide Airways menawarkan penumpangnya kesempatan untuk bergabung dengan World Express Club. Keanggotaan klub memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk menggunakan fasilitas klub di bandara di Atlanta dengan fasilitas yang istimewa. Next. Di sini disajikan laporan pendapatan dan biaya yang akan terjadi apabila klub tersebut jadi direalisasikan. Next. Di sini apabila klub tersebut dibuka akan terjadi kerugian. Tapi sebenarnya kerugian tersebut bisa di-manage dengan ada pengeluaran yang tetap. Walaupun klub tersebut tidak dibuka, pengeluaran tetap itu tetap ada, yaitu seperti depresiasi, asuransi, dan overhead. Next. Sehingga di sini kita akan tetap membuka klub tersebut dengan asumsi pendapatan 65.000 dan keuntungan 40.000. Next. Next. Jumlah depresial 40.000 US dollar positif mencerminkan fakta bahwa perusahaan adalah lebih baik dengan menjaga klub tetap buka. Next. Kesimpulan dari bagian pertama dari laporan pengontrol adalah bahwa klub tidak boleh dihilangkan karena akan mendapatkan tetap keuntungan kontribusi sebesar 40.000 dolar. Next. Kesimpulannya, apabila klub tersebut tetap bertahan, ini akan memberikan kontribusi kepada seluruh penerbangan yang ada dan akan menarik
customer untuk tetap memakai jasa penerbangan tersebut. Next. Setelah analisis yang terjadi, ternyata apabila klub tersebut tetap dibuka, laba bulanan dari Worldwide Airlines akan lebih besar sebesar $100.000 jika klub tetap dibuka. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Eka. Terima kasih Mbak Ersanti. Selanjutnya adalah Specialization in Manufacturing Firm. Dalam bab ini membahas tentang joint product atau produk bersama. Proses produksi bersama yang menghasilkan 2 atau lebih produk. Titik pemisah adalah saat perusahaan memiliki 2 produk yang dapat diidentifikasi secara berbeda atau yang lebih disebut dengan split of point. Dalam contoh joint processing produk ini dicontohkan adalah biji kakao yang diproses untuk produk coklat jadi. Biji kakao yang telah jadi dapat digunakan untuk menghasilkan 2 produk yang berbeda, yaitu mentega kakao dan bubuk kakao. Selanjutnya bubuk kakao kemudian dapat dijual apa adanya atau digunakan lagi untuk memproduksi campuran kakao instan. Next. Keputusan untuk menjual atau memproduksi lebih lanjut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode penilaian penjualan relatif. Pertama-tama kita harus menentukan nilai jual relatif pada titik pemisah. Next. Bubuk kakao dapat dijual sebagai produk jadi atau diproses lebih lanjut menjadi campuran kakao seharga $800. Next. Next, Mbak. Nah, ini. Di sini mengikuti prosedur serupa untuk mengalokasikan biaya gabungan untuk produk kakao. Contohnya cocoa butter atau mentega coklat adalah produk jadi dan bisa langsung dijual. Next. Produk bubuk kakao dapat dijual sebagai produk jadi atau diproses lebih lanjut menjadi campuran kakao instan seharga $800. Next. Karena manfaat dari pengolahan selanjutnya adalah positif, maka bubuk tersebut harus diproses lebih lanjut dalam campuran kakao instan, meskipun mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk memproduksi campuran kakao instan. Di sini perusahaan juga memperoleh lebih banyak pendapatan dari campuran tersebut. Next. Organisasi biasanya memiliki sumber daya yang terbatas, keterbatasan ruang, keterbatasan waktu mesin, jam kerja, ataupun bahan mentah adalah hal biasa. Biaya tetap seringkali berlanjut terlepas dari keputusannya. Jadi, memaksimalkan margin kontribusi seringkali merupakan keputusan yang tepat. Next. Sebagai contoh limited research atau sumber daya terbatas dicontohkan adalah Martin Company yang menghasilkan 2 produk dengan biaya yang ditunjukkan oleh tabel berikut. Next. Di sini mesin latte digunakan 100% dari waktu produksi. Ia bekerja pada kapasitas maksimum dan merupakan sumber daya yang langka atau terbatas. Terkadang ini dikenal sebagai
land. Next. Dari dua produk yang dihasilkan oleh Martin Company yaitu Webs dan Hike, Webs memiliki kontribusi margin sebesar $24 per menit dan Hike, next Mbak, dan Hike mempunyai kontribusi margin sebesar $30 per menit. Next. Semua hal lain dianggap sama. Dan jika perusahaan dapat menjual semua yang tertinggi dan dapat dihasilkannya, perusahaan harus memproduksi dan menjual semua produk tertinggi yang ia bisa. Next. Di sini Webs hanya boleh diproduksi ketika lebih banyak yang tidak dapat dijual, karena kapasitas mereka berlebih untuk menghasilkan. Next. Next. Permintaan mingguan untuk tertinggi adalah sebesar 2.200 unit dan akan menggunakan waktu mesin sebanyak 1.100 menit. Ini menyisakan waktu bubut selama 1.300 menit untuk menghasilkan produk web. Next. Perusahaan akan memiliki margin total sebesar $64.000 untuk Martin jika mampu menjual lebih banyak dari harga tertinggi. Perusahaan akan meningkatkan produksi harga tertinggi hingga kapasitas maksimum mesin. Next. Batasan mengikat seperti mesin dapat membatasi profitabilitas perusahaan. Beberapa cara manajemen yang dapat melonggarkan kendala antara lain dengan memperluas kapasitas, mensubkontrakkan semua atau sebagian dari operasi, atau yang lebih dikenal dengan outsource, berinvestasi dalam peralatan produksi, tambahan, bekerja lembur, melatih karyawan dan mengalihkan mereka ke hambatan dan menghilangkan aktivitas non-nilai tambah di operasi perusahaan. Next. Analisis sensitivitas adalah teknik menentukan apa yang akan terjadi dalam analisis keputusan jika prediksi atau asumsi kunci terbukti salah. Next. Contoh pendekatan dalam penggunaan analisis sensitivitas adalah expected value, yaitu pendekatan untuk menangani ketidakpastian secara eksplisit dengan mendasarkan keputusan pada nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan dari variabel acak sama dengan nilai yang mungkin untuk variabel masing-masing diberi bobot oleh profitabilitasnya. Misalkan, margin kontribusi per kasus untuk Webs dan Hike tidak pasti, dengan kata lain, ada kemungkinan 30% bahwa Webs akan memiliki margin kontribusi sebesar $23. Peluang margin kontribusi 50% adalah $24 dan profitabilitas 20% itu margin kontribusi akan menjadi $25. Martin akan menggunakan margin kontribusi nilai yang diharapkan dalam keputusan tentang pemanfaatan sumber daya terbatas.
Sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Eko. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Eka. Poin selanjutnya masalah lain dalam pengambilan keputusan. Di sini dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa yang tadi Bu, masih Bu, balik. Yang nomor 65. Ada beberapa masalah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, insentif untuk pengambilan keputusan. Di bab ini mempelajari bagaimana manajer harus membuat keputusan dengan memfokuskan pada biaya dan manfaat yang relevan. Artinya, prosedur akuntansi untuk mengevaluasi kinerja manajerial. Dalam evaluasi kinerja manajerial, manajer akan membuat keputusan yang maksimal dalam evaluasi yang menghargai kinerja yang manajer yang dirasakannya. Intinya, jika kita ingin manajer membuat keputusan yang optimal ataupun puas, maka kita harus memberikan mereka insentif untuk melakukannya. Maka dari itu, manajer pun harus memberikan cost yang lebih tinggi kepada pengambil keputusan. Di dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa keputusan, ada dua keputusan, jangka pendek dan jangka panjang. Di sini keputusan jangka pendek mengaruh hanya dalam waktu singkat, biasanya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua, keputusan jangka panjang biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor audit tahunan, nilai cost menurun pada akhir tahun, dan lain-lain. Keputusan jangka panjang ini biasanya lebih dari 1 tahun. Pada kenyataannya, banyak dari perusahaan ataupun dari si pengambil keputusan ini akan memilih mengimplementasikan jangka panjang, karena analisis keputusan jangka panjang membutuhkan alat yang disebut pengakuan modal. Yang selanjutnya, next. Kesalahan yang harus dihindari dalam pengambilan keputusan, yaitu ada 4. Yang pertama, biaya hangus. Biaya hangus ini contohnya nilai buku aset. Bila biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, maka tidak dapat diubah oleh tindak apapun saat itu pun dan masa depan, sehingga tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, biaya tetap yang disatukan. Biaya tetap yang disatukan ini bertujuan untuk menetapkan biaya produksi. Biaya tetap seringkali dibagi dengan beberapa ukuran aktivitas dan ditetapkan ke unit produksi individual. Hasilnya, untuk membuat biaya tetap menjadi variabel. Meskipun ada alasan yang sah untuk praktek ini dari biaya variabel, maka produktivitas dapat menciptakan kekacauan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam analisis keputusan, biasanya dibijaksanakan untuk memasukkan biaya tetap ke dalam jumlah totalnya. Note, waspada terhadap biaya tetap yang disatukan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, biaya tetap yang dialokasikan. Berdasarkan dengan biaya tetap di atas ataupun biaya tetap satukan, biasanya biaya tetap yang akan dialokasikan di seluruh divisi, departemen, ataupun lini produksi. Hasil yang mungkin terjadi adalah bahwa produksi atau departemen mungkin tampak tidak sempurna ataupun mengutamakan ketika pada kenyataan ia memberikan kontribusi untuk menutupi biaya tetap dan laba. Intinya, biaya tetap yang dialokasikan ini tidak sempurna untuk diambil keputusan. Yang keempat, biaya peluang. Biaya peluang ini biasanya perusahaan cenderung mengakibatkan biaya peluang karena menganggap biaya tersebut kurang penting daripada biaya yang dikeluarkan sendiri. Biaya peluang juga biasanya sama dinyatakan dan penting untuk membuat keputusan yang benar seperti biaya yang dikeluarkan sendiri. Berikan perhatian khusus untuk mengidentifikasi dan memasukkan biaya peluang
untuk mengidentifikasi dan memasukkan biaya peluang dalam menganalisis keputusan. Jadi untuk para pengambil keputusan, biaya peluang ini juga sangat bisa dipakai, nggak kayak tadi yang dialokasikan. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Udah mungkin Bu ya, tutup. Langsung tutup. Iya.